Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suguhan Sepincuk Berita. Selama berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, jemaah Sindo Wisata Madiun mengisi waktunya dengan menziarahi tempat-tempat yang menjadi saksi penyebaran Islam di Tanah Suci. Bahkan jemaah Sindo juga sempat mengunjungi sumur Zam-Zam yang lokasinya berdekatan dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Suasana di kota Mekah Al-Mukarramah yang sejuk kali ini membawa langkah kaki rombongan umroh Sindo Wisata Haji Ulul Azmi untuk menuju ke salah satu tempat yang bersejarah dalam perkembangan Islam di Tanah Suci. Tempat tersebut berada di area pintu keluar dari area Sa'i. Jadi ini adalah rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Keramiknya di antara keramik ini dia dikasih tanda dengan keramiknya berbeza. Ini adalah rumah Rasulullah ya dulu. Sebelum hijrah ke Madinah. Selanjutnya jemaah berjalan menuju ke area sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ini bersebelahan dengan tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Di area sumur Zam-Zam ini kita bisa berwudu hingga diperbolehkan untuk membawa air Zam-Zam yang tersedia dengan memasukkannya ke dalam botol hingga jerigen. Sayangnya membawa air Zam-Zam ke dalam pesawat saat kepulangan ke tanah air nantinya sudah ada aturan mengenai jumlahnya. Apalagi setiap jemaah umroh memang sudah mendapatkan jatah 5 liter air Zam-Zam per orang. Pemade, gimana Pemade ini di mana ini? Ini sedang di mana Bu sekarang? Tempat sumber air Zam-Zam, Masya Allah. Terus kemana lagi? Lahiran. Ini belakangnya tempat lahirnya Nabi. Terus dari apa? Tadi tawaf. Dari habis tawaf sunnah, alhamdulillah. Air Zam-Zam merupakan air yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Tak heran setiap kali ada keluarga yang berangkat umroh ataupun haji, selain ke rumah ada air Zam-Zam selalu ditunggu-tunggu sebagai oleh-oleh. Di lokasi sumur Zam-Zam telah disediakan banyak keran-keran air untuk mempermudah jemaah mengambil air Zam-Zam. Nih ngambil air Zam-Zam langsung di sumbernya. Ibu-ibu ngambil air Zam-Zam di sumbernya langsung, Masya Allah. Ya Allah. Di bulan Ramadan kali ini, lokasi pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah lama terpisah yang disimbolkan dengan adanya tugu di puncak Jabal Rahmah ditutup untuk sementara. Sehingga pada ziarah kali ini, jemaah Sindo hanya bisa bersuah foto dari kejauhan, namun tugu di puncak Jabal Rahmah tetap bisa terlihat dari bawah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jabal Rahmah di Arafah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Pak? Ini kegiatan mau kemana nih? Selanjutnya kita ke ziarah ke kemana? Lupa saya. Jabal Nur sudah, Jabal Nur ya. Musdalifah. Ya, ke museum ya. Selanjutnya kita ke museum ya. Jabal Nur. Terus langsung mikot ke Jirona. Kurang lebih 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram ada sebuah gunung kecil yang biasa disebut Jabal Sur. Di atas puncak Jabal Sur tersebut ada Gua Sur, tempat yang dijadikan perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Abu Bakar dari kejaran kaum kafir Quraisy. Disinilah Jabal Sur menjadi saksi sejarah perjuangan Rasulullah bersama Abu Bakar, dimulainya untuk menyebarkan Islam. Area Jabal Sur saat ini sedang mengalami pembangunan. Nantinya akan ada museum, taman, serta restoran di area tersebut. Di dalam museum pun akan dikemas lebih modern agar jemaah umroh maupun haji yang datang
bisa menyaksikan cerita sejarah yang terjadi di Jabal Sur secara virtual. Ibu bertiga atau berdua? Bertiga ya. Sama Mbak siapa nih? Mbak sini. Mbak Kira. Mbak siapa? Mbak Zikira. Lah ini nama? Awak. Saya sekolah Bu ini. Gimana Bu kegiatan hari ini, kemana rencananya? Ya, ziarah umroh ke 2 dari Jirona ya. Ini di mana sekarang? Di Jabal. Oke, sehat-sehat Bu ya. Selamat. Yang menarik, museum ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan visualisasi yang canggih, sehingga membuat para pengunjung kagum bahkan terharu saat menyaksikan kisah-kisah Nabi yang tergolong Rasul, antara lain Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, serta perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Di sana juga ditampilkan replika Gua Hiro yang bisa dimasuki para jemaah. Saat keluar, jemaah akan disambut dengan aneka souvenir atau pernak-pernik untuk dijadikan oleh-oleh. Sebagai informasi, untuk masuk ke area museum ini, per jemaah akan dikenakan biaya Rp20. Dan saat ini, Museum Wahyu masih mengalami pembangunan jalan menuju ke Gua Hiro dengan menggunakan kereta gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pemirsa sekalian, bersama Sindo Wisata pagi hari ini kita akan masuk di Museum Al-Wahyu yang dekat dengan Jabal Nur. Di museum ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan pelajaran bagaimana Nabi mendapatkan wahyu, dari mulai Nabi berada di Jabal Nur beberapa hari, dan pada akhirnya Nabi dipaksa oleh malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran. Usai melaksanakan ziarah-ziarah di kota Mekah, kali ini jemaah umroh Sindo Wisata Angkatan 51 juga akan melaksanakan umroh yang kedua dengan lokasi mikot di Masjid Jirona. Saat mikot di dalam masjid, jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sementara niat umroh dibaca saat berada di bus masih di area Jirona. Pada umroh kedua kali ini, jemaah bisa umroh untuk diri sendiri sebagai penyempurna umroh sebelumnya, atau bisa juga membadalkan umroh keluarga yang telah tiada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Pak, siapa namanya Pak? Pak Munawar. Pak Munawar. Ini kita berada di mana ini? Masjid Jirona. Masih Jirona. Ambil tiket umroh kedua. Oke, jadi ini Pak Munawar dari mana Pak? Dari Madiun. Jadi Pak Munawar mau ambil mikot yang kedua ini, jadi kita berada di Masjid Jirona ini, jadi di luar Tanah Haram. Setelah mikot, jemaah Angkatan 51 ini pun melaksanakan rangkaian umroh keduanya. Mulai dari tawaf 7 kali memutari Ka'bah yang dimulai dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad, sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 putaran, hingga tahalul atau memotong minimal 3 helai rambut. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan lancar. Saat usai pelaksanaan umroh kedua ini yang bertepatan dengan waktu berbuka puasa, jemaah pun membatalkan puasanya dengan meminum air zam-zam yang banyak tersedia di Masjidil Haram. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kita insya Allah akan melaksanakan umroh yang ketiga berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu bainal umrah kafaratul lima madhur. Pelaksanaan umroh berikutnya untuk bisa menghapus dosa-dosa yang telah dikerjakan. Semoga ini adalah bagian dari pahala, bagian dari ampunan yang Allah siapkan bagi kita semua. Amin. Ya, amin. Masjid Aisyah atau Masjid Tanim ini merupakan lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram, sehingga banyak jemaah umroh yang memilih Masjid Tanim sebagai lokasi untuk pengambilan mikot. Dari hotel cukup ditempuh dengan taksi beberapa menit saja. Bapak Ibu,
pada saat tahun 6 Hijriah, Nabi pernah melakukan umroh, namun pada saat itu Aisyah tidak bisa mengambil mikot di Bir Ali karena kondisi haid. Pada akhirnya setelah sampai di Mekah, Nabi merintahkan Aisyah bersama saudaranya Abdurrahman untuk mengambil mikot di Tan'im. Saat di dalam Masjid Tan'im, jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram. Suasana kali ini di dalam Masjid Tan'im terlihat lengang dari jemaah umroh. Jadi ini adalah bagian dari itba sunnah, meskipun bukan dari baginda Nabi, tapi dulu ini adalah tempat sholatnya Sayyidah Aisyah. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena saya mendapatkan sumber yang sangat terpercaya. Saya dapat info dari seorang Habib. Habib mendapatkan info ini dari orang Arab asli Mekah yang menceritakan bahwa ini dulu pilar yang sebelah kanan bagian depan ini adalah asli bangunan Masjid Aisyah. Semangat jemaah umroh Sindowisata Angkatan 51 ini luar biasa. Meskipun sedang berpuasa, namun keinginan untuk bisa melaksanakan umroh hingga ketiga kali mengalahkan rasa haus dan lapar. Dan yang utama, jemaah Sindowisata berusaha untuk mengumpulkan pahala serta bisa menjadikan umroh yang mabrur. Alhamdulillah, seluruh rangkaian umroh ketiga kali ini berjalan dengan tertib dan lancar. Meskipun suasana di dalam Masjidil Haram penuh dengan umat muslim dari berbagai negara yang melaksanakan umroh. Jemaah umroh berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala haji saat pelaksanaan umroh di bulan suci Ramadan kali ini. Dari Mekah Al Mukarramah, tim Sindowisata melaporkan.